Shalom alaihim bisem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema ya. Temanya begini ya. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Ya, dulu waktu saya masih di Tritunggal, saya itu sebenarnya sudah bertanya-tanya ya dari dulu ya. Kenapa anak manusia berkuasa mengampuni dosa? Kenapa bukan Bapa ya? Oh, waktu itu saya menyanjung-nyanjung Bapa ya toh. Oh, saya itu menyanjung-nyanjung Bapa, engkaulah Allah. Lah Yesus bukan Allah. Waktu itu, waktu saya disesatkan oleh Tritunggal Maha Sesat kurang lebih selama 35 tahun. Saya jadi Kristen, dari Muslim jadi Kristen, disesatkan oleh Tritunggal Maha Sesat ya, selama 35 tahun. Saya bertanya-tanya, mengapa anak manusia yang berkuasa mengampuni dosa? Kenapa tidak Bapa? Ya, Yesus yang saya posisikan cuman jadi anak, ya, cuman jadi putra yang sujud pada Bapa. Kenapa malah mengampuni dosa? Kok bisa? Bapa kok nggak bisa mengampuni dosa? Ternyata terjawab ya setelah saya keluar ya toh. Setelah saya memutuskan keluar dari Tritunggal Maha Sesat, saya membakar buku-buku teologi, satu lemari saya bakar. Ya, baru saya ngerti gitu. Kenapa anak manusia berkuasa mengampuni dosa? Markus 2 ayat 10. Markus 2 ayat 10, supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Ingat kata kuncinya di dunia ini. Waktu itu, ingat ya. Makanya ada konteks waktu ayat Alkitab. Waktu itu Yesus menjadi anak manusia. Udah bukan anak Allah, Pak. Enggak. Kalau anak Allah itu setara dengan Allah. Ya, semua malaikat sujud pada Yesus, itu anak Allah. Ya. Ya, semua malaikat sujud pada Allah, setara Allah. Semua malaikat sujud pada Yesus, Yesus setara Allah. Itu disebut anak Allah, umur 1 sampai 29 tahun. Begitu umur 30 tahun saat dibaptis, ya, kesetaraan dengan Allah ditanggalkan dan dia menjadi hamba untuk melaksanakan karya penebusan. Maka Yesus ganti dari anak Allah menjadi anak manusia. Ya. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Logika dari mana, Pak? Anak manusia kan hamba. Ya. Kan hamba ya, merendahkan diri menjadi hamba, kesetaraan dengan Allah tidak dipertahankan di dalam Filipi 2 ayat 7 dan 8, lalu jadi hamba. Kenapa hamba ini bisa mengampuni dosa? Kok bukan Bapa? Yang selama ini kami sanjung-sanjung, kami tinggikan setinggi langit. Kenapa bukan Bapa yang bisa mengampuni dosa? Jawabannya, ternyata Bapa itu kiasan Yesus Roh, kiasan Yesus Allah. Ketika Allah menjadi manusia, fisik yaitu namanya Yesus, lalu pertanyaannya siapa Allah di surga? Yesus memakai Bapa sebagai aku ini di surga, Roh sebagai Allah, aku menyebutnya Bapa. Ya. Bapa adalah kiasan diriku sendiri ketika aku sebagai Allah di surga. Jadi yang bisa mengampuni dosa di dunia siapa? Anak manusia. Kalau di surga siapa? Yesus Roh. Ya, Allah yang bisa mengampuni. Bapa itu Allah atau bukan, Pak? Ya bukan. Kalau Bapa itu Allah, maka Bapa itu harus Roh. Harus Roh Kudus, harus Roh Allah. Ingat, kalau Bapa itu Allah, maka Bapa harus Roh Allah, harus Roh Kudus. Roh Kudus harus bisa bicara, harus bisa berfirman, harus bisa berkata-kata. Kisah 13 ayat 2. Saya ulang, kalau Bapa itu Allah, dia harus Roh Kudus, harus Roh Allah, harus bisa bicara. Faktanya
Bapa ini tidak bisa memperdengarkan suaranya. Jadi Bapa itu 100% bukan Allah. Lalu siapa Pak Bapa kalau bukan Allah? Sudah dijelaskan, Bapa itu kiasan Yesus Allah. Ya. Jadi yang jadi roh Allah siapa? Ya Yesus Allah di surga. Yang bisa bersuara siapa? Ya Yesus Roh Kudus di surga. Bukan Bapak-bapak, bukan. Bukan Bapak-bapak nggak bisa bersuara kok. Makanya Bapak itu kiasannya Yesus. Bukan Allah, bukan. Pak, kalau gitu kenapa Yesus itu mengomong bahwa Bapa lebih besar dari siapapun di dalam Yohanes 10 ayat 29. Maksudnya aku Yesus roh lebih besar dari siapapun. Makanya di dalam Wahyu 11 ayat 17 yaitu engkau memegang segala pemerintahan, ya, kuasamu yang besar. Siapa? Tuhan Allah, Alfa Omega, yang sudah ada yang ada, Tuhan Allah Maha Kuasa. Siapa? Yesus. Makanya Yesus Maha Besar. Ya. Jadi siapa yang Allah yang benar di dalam Yohanes 17 ayat 3 adalah Yesus Roh. Ya, kalau Bapa bukan Allah. Kalau Bapa itu Allah, maka Bapa harus bisa ngomong. Faktanya Bapa tidak bisa bicara. Saya sering mengatakan Bapa itu bisu. Karena Bapa itu kiasan Yesus, yang Allah itu ya Yesus Roh itu. Gitu loh, ya. Ya. Ya, jadi Bapa lebih besar dari siapapun, maksudnya Yesus Roh, Yesus Allah lebih besar dari siapapun. Bapa engkaulah satu-satunya Allah yang benar, maksudnya Yesus Roh satu-satunya Allah yang benar. Maka 1 Yohanes 5 ayat 20, Yesus Kristus Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ya. Bapa bukan Allah, makanya Bapa tidak bisa mengampuni dosa. Aneh bin ajaib, hari ini kamu masih nungging-nungging sujud doa pada Bapa, padahal kamu tahu Bapa tidak punya kuasa apa-apa, tidak bisa mengampuni dosa. Boro-boro mengampuni dosa lah, bersuara aja nggak bisa kok. Kalau kamu mau minta pengampunan, mintalah pada Yesus Kristus, satu-satunya Allah. Itu baru benar, ya. Sebab Yesus Kristus memegang segala kuasa yang besar di surga. Makanya disebut Yesus Kristus itu maha besar sesuai Ibrani 8 ayat 1. Ya. Jadi Yesus itu maha besar, iya. Kemudian itu maha besar itu Wahyu 11 ayat 17. Maha kuasa, iya. Ya, Wahyu 11 ayat 17 juga, Wahyu 1 ayat 8 juga, Wahyu 4 ayat 8 juga. Apalagi penguasa, ya, penguasa juga Wahyu 6 ayat 10. Satu-satunya Allah di surga, Wahyu 4 ayat 2. Disembah di surga, Wahyu 22 ayat 3. Ya. Alfa Omega, Maha Kuasa, Tuhan Allah, ya. Yesus semua itu. Maka segala kuasa di surga dan di bumi ada di dalam tangan Yesus Kristus. Ya. Waktu itu yang bisa mengampuni dosa di dunia adalah Anak Manusia. Kalau sekarang yang mengampuni dosamu siapa? Yesus Kristus, satu-satunya Allah. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Ikut sekolah Alkitab supaya pintar di atas rata-rata. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandiata MBS. Haleluya.